Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 1 Matematika Terapan MBB. Pada kesempatan kali ini kami akan mengerjakan dan mempresentasikan tugas Matematika Terapan yang telah diberikan oleh dosen Ibu Nini. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gopin Ganda Ramadan dengan NIM 116230003. Perkenalkan, nama saya Zambia Selalu, NIM 116230. Perkenalkan, nama saya Tina Mitra Karena Satata dengan NIM 116230035. Perkenalkan, nama saya Andreas Triasta dengan NIM 116230071. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswan Setian dengan NIM 116230099. Berikut ini adalah pengerjaan dan presentasi dari tugas Matematika Terapan kami. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal yang ada di materi pada slide keempat hingga slide ke-11. Pada materi di sini kita akan membahas mengenai ODE atau Ordinary Differential Equation atau persamaan diferensial biasa. Nah, berdasarkan soal yang diketahui ini, kita ketahui terdapat dua galon yaitu T1 dan T2, di mana T1 ini berisikan 100 galon of water atau 100 galon air murni, sementara di T2 itu mengandung 150 pound pupuk yang terlarut. Nah, dari soal yang diketahui ini dialirkan cairan pada laju 2 galon per menit dan mengaduk agar campuran tetap homogen. Jumlah pupuk di tangki T1 dan T2 ini akan berubah seiring waktu. Lalu berdasarkan pertanyaannya, kita ini ditanyakan berapa lama sih kita harus membiarkan cairan itu bersirkulasi sehingga T1 ini akan berisi setidaknya setengah dari pupuk yang tersisa di T2. Untuk mengerjakan soal ini, langkah yang pertama adalah pemodelan matematis. Kita tahu bahwa prinsip dasarnya untuk setiap tangki laju perubahan konsentrasi pupuk sama dengan selisih antara laju masuk dikurangi laju keluar. Untuk setiap tangki laju perubahan konsentrasi sama dengan Y aksen sama dengan inflow dikurangi waktu dikurangi outflow sama dengan waktu sama dengan 2. Kita tahu dari sini dibagi waktu status Y2 dikurangi 2 bagi 100 Y1. Kita sederhanakan menjadi Y aksen 1 sama dengan negatif 0,02 Y1 ditambah 0,02 Y2. Pada tangki 2 Y aksen 2, inflow dibagi menit dikurangi outflow dikurangi dibagi menit. Kita tahu bahwa 2 dibagi 100 Y1 sama dengan 2 dibagi 100 Y2, sehingga kita sederhanakan menjadi Y aksen 2 sama dengan 0,02 Y1 dikurangi 0,02 Y2. Kita dapat tulis sebagai Y aksen sama dengan AY. Dengan matriks dapat ditulis A sama dengan matriks negatif 0,02 dikurangi 0,02. Pada step kedua kita akan menggunakan fungsi eksponensial T. Dapat dilihat di sini untuk persamaan tunggal menggunakan fungsi eksponensial T. Pada langkah pertama Y sama dengan XE pangkat eigen T, kemudian Y aksen sama dengan eigen XE pangkat XT sama dengan A XE pangkat eigen T. Kemudian membagi kedua ruas tersebut dengan nilai E pangkat eigen T sehingga dihasilkan persamaan AX sama dengan eigen X. Langkah berikutnya kita mencari nilai eigen. Di sini kita akan memasukkan determinan menggunakan sebelumnya angka matriksnya sudah ditemukan. Kemudian kita menghitung determinan min 0,02 dikurangi eigen dikali min 0,02 dikurangi eigen dikurangi 0,02 dikali 0,02 sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan hasil eigen pangkat 2 plus 0,04 eigen sama dengan 0, atau eigen kali eigen plus 0,04 sama dengan 0, sehingga didapatkan eigen 1 sama dengan 0 dan eigen 2 sama dengan 0,04. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi dari penyelesaian berdasarkan kondisi awal yang diberikan, yaitu Y0 sama dengan 0 di mana tidak ada pupuk di tangki T1 dan Y0 sama dengan 150 di mana kondisi awal
di tangki T2. Kemudian menggunakan persamaan 3 yang diperoleh dari persamaan 1 dan prinsip superposisi diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C1 X1 E pangkat Egen 1 dikali T ditambah C2 kali X2 dikali E Egen 2 kali T sama dengan C1 dikali matriks 11 ditambah C2 dikali matriks 1 min 1 dikali E pangkat min 0,04 T. Kemudian dengan menggunakan persamaan tersebut diperoleh kondisi Y0 adalah Y0 sama dengan C1 kali matriks 11 ditambah C2 kali matriks 1 min 1 sama dengan C1 plus C sama dengan matriks C1 tambah C2 sama dengan 0 dan C1 min C2 sama dengan 150. Dari perhitungan tersebut didapatkan sistem persamaan C1 tambah C2 sama dengan 0 dan C1 kurangi C2 sama dengan 150. Jadi karena telah diketemukan dari persamaan tersebut, maka di sini dapat persamaan satu adalah C1 plus C2 sama dengan 0 dan di persamaan kedua adalah C1 min C2 sama dengan 150. Kemudian dilakukan penyelesaian untuk C1 dan C2, di mana pada penyelesaian persamaan pertama yaitu C1 plus C2 sama dengan 0. Kemudian makanya C1 sama dengan pindah ruas, di mana C1 sama dengan min C2. Kemudian substitusi ke persamaan kedua, yaitu yang pertama kan C1 min C2 sama dengan 150, dimasukkan C1 sama dengan min C2, jadinya min C2 sama dengan 150, didapatkan min 2C2 sama dengan 150. Kemudian didapatkan C2 nya adalah 150 dibagi 2. Kemudian didapatkan dari C1 sendiri adalah 75. Kemudian solusi akhirnya yaitu didapatkan Y sama dengan 75X min 75E pangkat min 0,04T. Kemudian didapatkan komponen-komponennya yang dibedakan, di mana jika negatif dia maka kurva bawah untuk tangki T1, kemudian jika dia positif maka kurva atas untuk tangki T2, di mana didapatkan untuk Y1 adalah 75 dikurangi 75E pangkat min 0,04T, di mana itu adalah kurva bawah untuk tangki T1. Kemudian didapatkan untuk Y2 adalah 75 plus 75E pangkat min 0,04T, dan itu adalah kurva atas untuk tangki T2. Nah, setelah dilakukan langkah-langkah tadi, kita lanjutkan pada step 4, yaitu mencari solusi penyelesaian. Nah, jadi apa sih yang kita cari di sini? Kita akan mencari waktu yang diperlukan untuk cairan fertilizer mencapai level 50 pound di tangki T1. Nah, berdasarkan persamaan diketahui, T1 itu Y1 sama dengan 75 min 75 E pangkat min 0,04T sama dengan 50. Nah, jadi berdasarkan data yang kita peroleh, kita melakukan menyederhanakan persamaan yang telah didapatkan untuk mencari waktu T tersebut. Jadi 75 min 75E pangkat min 0,04T sama dengan 50. Lalu kita tulis min 75E pangkat min 0,04T sama dengan min 25. Lalu kita bagi kedua ruas min 25 diperoleh E pangkat min 0,04T sama dengan 1/3. Nah, setelah kita dapat persamaan tersebut, kita menggunakan logaritma natural atau ln, maka diperoleh T sama dengan ln 3 per 0,04 atau hasilnya 27,5. Nah, berdasarkan data yang tersebut, maka dapat disimpulkan cairan itu harus bersirkulasi setidaknya sekitar 27,5 menit untuk mencapai level yang diinginkan atau setara dengan 50 pound pada tangki T1. Dari soal yang diberikan, diketahui persamaan diferensial YC1 per dV sama dengan min 0,02 C1 ditambah 0,02 C2 dan YC2 per dV sama dengan 0,02 C1 dikurangi 0,02 C2. Pada kondisi awal, nilai C1 sama dengan 0, nilai C2 sama dengan 150. Langkah yang pertama yaitu
mempresentasikan persamaan diferensial ke dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Kedua adalah mencari nilai eigen. Nilai eigen dapat dicari dengan menggunakan nilai matriks yang telah diketahui sebelumnya. Nilai matriks tersebut adalah 2. Dari nilai matriks ini dapat dicari nilai determinan, yaitu kemudian sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui eigen value atau nilai eigen yang pertama adalah sebesar 0 dan yang kedua adalah in 0,04. Setelah diperoleh nilai eigenvalue untuk eigenvalue 1 sama 0 dan eigenvalue 2 sama dengan min 0,04, maka kita lanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu untuk mencari vektor eigen untuk masing-masing eigenvalue tersebut. Nah, yang pertama untuk eigenvalue 1 sama dengan 0, kita cari vektor eigennya dengan cara maka diperoleh matriks berupa untuk eigenvalue 1 sama dengan 0, maka kita cari vektor eigennya. Nah, berdasarkan matriks tersebut kita memperoleh dua persamaan. Untuk persamaan pertama yaitu min 0,02 V1 plus 0,02 V2 sama dengan 0. Ini untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua berdasarkan matriks tersebut diperoleh sistem persamaan berupa 0,02 V1 plus min 0,02 V2 sama dengan 0. Nah, berdasarkan sistem persamaan yang telah diperoleh tersebut, kita dapat simpulkan bahwa V1 atau V2 itu sama dengan V1 berdasarkan persamaan tersebut. Nah, berdasarkan persamaan yang telah diperoleh dan perhitungan yang telah diperoleh, kita dapatkan vektor eigennya. Untuk vektor eigen untuk eigen value 1 sama 0 itu inilah untuk vektor eigen untuk eigen value 1 sama dengan 0. Lalu dilanjutkan untuk mencari vektor eigen untuk eigen value 2 yang sama dengan min 0,04. Maka diperoleh matriks berupa 0,02 dan juga 0,02. Lalu di sini ada V1 V2 sama dengan 0,0. Nah, berdasarkan matriks tersebut kita kembali memperoleh sistem persamaan seperti tadi yang eigen value 1
caranya sama seperti eigen V1 tersebut, dan didapatkan sistem persamaan berupa satu, yang pertama itu 0,02 V1 plus 0,02 V2 sama dengan 0. Lalu untuk yang sistem persamaan kedua ini kita kembali peroleh 0,02 V1 plus 0,02 V2 sama dengan 0. Nah, berdasarkan kedua sistem persamaan tersebut, kita peroleh V1 dan V2-nya. Karena sistem persamaan 1 dan sistem persamaan kedua itu sama, maka dapat disimpulkan untuk V1 itu sama dengan min V2 atau V2 sama dengan min V1. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut diperolehlah vektor eigen untuk eigen value 2 sama dengan min 0,04 itu adalah V2 min 1 min 1. Baik, pada langkah ketiga ini kan untuk mencari vektor eigen. Nah, apa sih itu vektor eigen tersebut? Apa fungsinya? Nah, jadi vektor-vektor tersebut ini untuk menunjukkan arah perubahan konsentrasi pada sistem ketika dia itu dipengaruhi oleh masing-masing nilai eigennya. Jadi makanya dicarilah vektor eigen untuk mengetahui arah perubahannya. Selanjutnya dengan langkah-langkah sebelumnya, maka dilakukan solusi umum menjadi sama dengan C1 tambah dengan C2 E min 0,4 T 1 min 1, sehingga dengan kita menerapkan kondisi awal yaitu dengan C1 0 sama dengan 0 dan C2 0 sama dengan 150, sehingga didapatkan 0 150 sama dengan C1 1 ditambah C2 1 min 1. Kemudian setelah didapatkan dengan keadaan seperti ini, maka kita masukkan ke persamaan. Yang pertama itu kita eliminasi terlebih dahulu, di mana didapatkan C1 plus C2 sama dengan 0, C1 min C2 sama dengan 150. Di sini kita eliminasi, yaitu C1 plus C2 sama dengan 0, C1 min C2 sama dengan 150. Kemudian kita eliminasi C1-nya. Didapatkan 2C2 sama dengan negatif 150, C2 sama dengan negatif 150 dibagi 2. Kemudian didapatkan C2 sama dengan negatif 75. Kemudian kita substitusi untuk mencari C1, yaitu dengan cara kita memasukkan ke persamaan pertama, yaitu C1 plus C2 sama dengan 0, C1 ditambah negatif 75 sama dengan 0, didapatkan C1 sama dengan 75, sehingga didapatkan C1 adalah sebesar 75, sedangkan C2 adalah negatif 75. Dengan didapatkan hasil persamaan C1 sama dengan 75 dan C2 sama dengan min 75, maka kita masukkan ke dalam rumus persamaan waktu, yaitu C1 sama dengan 75 1 min 0,04 T dan C2 sama dengan min 75 1 plus eksponen min 0,04.
Dari solusi akhir yang didapatkan, konsentrasi tiurea sebagai fungsi adalah C1 T sama dengan 751 min 1 min eksponen E pangkat E 0,04 T dan C2 T sama dengan min 751 plus eksponen pangkat min 0,04 T. Ini menunjukkan konsentrasi berubah seiring waktu menuju kesetimbangan. Kami apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dari pengerjaan kami, sekian, terima kasih.